Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Sirah Nabawi. Dan kemarin kita sudah menjelaskan tentang program Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Dan kita masuk pada pembahasan perlawanan berdarah ataupun disebut dengan syariat jihad. Pada halaman ke-269. Sebelum saya menjelaskan tentang perlawanan berdarah ataupun disyariatkannya jihad, kita jelaskan seputar jihad dulu. Kita tahu bahwa disyariatkan jihad maksudnya dengan pedang itu terjadi di periode Madinah. Karena di periode Mekah itu Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Nabi dan kaum muslimin untuk berjihad perang. Akan tetapi disuruh untuk sabar ketika menghadapi ujian-ujian berat yang dilancarkan kaum musyrikin kepada Rasul dan para sahabat. Makanya dalam surah An-Nisa ayat 77 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perintah itu. Kaffu aydiyakum wa aqimus shalah. Cegahlah tangan-tangan kalian dan tegakkan salat. Dari sini kita tahu bahwa perang dengan pedang itu bukan solusi utama ketika menghadapi orang-orang kafir. Tetapi jihad yang diperintahkan dalam Islam itu dalam rangka difa saja. Difa itu artinya melakukan perlawanan karena disakiti. Jadi Islam itu tidak memulai dengan perang kecuali diserang. Dari sini kemudian sebutkan dalam surah Al-Hajj 39, "Adzina lilladzina yuqatiluna bi annahum zulim." Telah diizinkan bagi orang-orang yang mereka berperang melawan orang-orang musyrik karena posisi mereka dizalimi. Tentu jihad sendiri bermacam-macam dalam Islam. Ada yang disebut dengan al-jihadu bil kalimati, jihad dengan ucapan. Dan inilah yang disebut dengan afdalul jihad, seutama-utama jihad. Kata Nabi SAW, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultani jair. Seafdal-afdalnya jihad adalah kalimat kebenaran yang disampaikan kepada para pemimpin yang zalim. Karena biasanya risikonya berat. Menasihati pemimpin yang zalim itu berat sekali. Bisa saja kemudian ditangkap, dipenjara, dibunuh dan begitu seterusnya, seperti yang terjadi kepada Imam Ahmad. Di zaman Imam Ahmad itu kan terjadi mihnah yang sangat berat, ujian yang sangat berat kepada para ulama, karena pemerintah di zaman itu berakidahkan Mu'tazilah, dan pemerintahnya memaksa seluruh manusia termasuk kalangan para ulama untuk
berakidah Mu'tazilah dengan adanya fitnah yang disebut dengan khalqul Quran, mengatakan Al-Quran itu makhluk. Maka berdirilah Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya meluruskan penyimpangan pemerintah dengan mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dampaknya banyak ditangkap para ulama. Bahkan bukan hanya ditangkap dan dipenjara, banyak yang gugur dalam penjara, mati syahid. Seperti umpamanya Nu'aim ibn Hammad, ulama Yaman, kemudian Al-Buaiti, kawan daripada Imam Syafi'i, dan banyak para ulama yang meninggal karena menyerukan kalimat-kalimat kebenaran di hadapan pemimpin-pemimpin zalim, termasuk Imam Ahmad. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala teguhkan Imam Ahmad sehingga Imam Ahmad terselamatkan dari kematian. Jadi saat dia dibawa kepada Khalifah Ma'mun, kemudian di tengah jalan Imam Ahmad meminta kepada Allah agar jangan dipertemukan. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kirim penyakit kepada Ma'mun. Sebelum berjumpa dengan Imam Ahmad dia meninggal, khalifahnya meninggal. Celakanya ketika Khalifah Ma'mun meninggal, kemudian kerajaannya jatuh kepada Khalifah Al-Mu'tasim, ditangkap lagi. Bahkan kemudian ada seorang qadhi namanya Ahmad bin Abi Du'ab memfatwakan, meminta kepada Khalifah Mu'tasim untuk membunuh Imam Ahmad. Tetapi sang khalifah melihat, karena murid-murid Imam Ahmad kan banyak di Baghdad, kalau sampai dibunuh pasti akan terjadi pemberontakan. Makanya hanya disiksa saja sampai beberapa tulang Imam Ahmad itu patah. Ya. Bahkan bertahun-tahun dia dalam penjara. Ketika Khalifah Mu'tasim menyerbu sebuah tempat namanya Amuriyah, karena ketika itu ada seorang wanita yang dilecehkan kehormatannya dalam penjara, berteriak-teriak, "Ya wa Mu'tasimat, wahai Mu'tasim, tolong aku." Adalah seorang muslim mendengar kalimat itu, kemudian berangkat ke Baghdad memberitahu khalifah bahwa ada wanita yang dilecehkan kehormatannya dalam penjara oleh kerajaan Amuriyah. Dan kerajaan Amuriyah mereka beragama Nasrani. Marahlah Khalifah Mu'tasim. Karena dia ingin mengumpulkan kekuatan, akhirnya dia keluarkan semua para ulama dari penjara, termasuk Imam Ahmad, supaya para pendukungnya mengikut pemerintah. Ketika dikeluarkan Imam Ahmad dari penjara, kemudian diserukan jihad untuk menyerang Amuriyah, berhasillah Khalifah Mu'tasim menghancurkan Amuriyah gara-gara teriakan seorang wanita. Dari sini Imam Ahmad memaafkan Khalifah Mu'tasim. Kenapa? Karena banyak khalifah sebelum Khalifah Mu'tasim yang menyerbu Amuriyah gagal. Tapi di tangan Mu'tasim inilah kemudian Amuriyah jatuh ke tangan kaum muslimin, dan ini kebanggaan bagi kaum muslimin. Makanya Imam Ahmad tidak menaruh dendam kepada Khalifah Mu'tasim, justru dia mendoakan dan mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajab la da'autul Mu'tasim." Kalau aku punya doa yang mustajab, tentu aku akan berikan kepada Khalifah Mu'tasim untuk kebaikan. Lah ketika Khalifah Mu'tasim meninggal, rupanya penggantinya juga lebih parah juga, namanya Khalifah Al-Wathiq. Akhirnya Khalifah Al-Wathiq meminta dan mengusir Imam Ahmad dari negaranya, dan meminta agar jangan satu atap dia dengan sang khalifah. Tapi Allah takdirkan Khalifah Mu'tasim meninggal, baru kemudian jatuh ke Khalifah Mutawakkil. Lah Mutawakkil inilah yang kemudian berakidah ahli sunnah. Akhirnya kemudian mengangkat Imam Ahmad kembali dan ulama-ulama ahli sunnah di zamannya. Bayangkan Imam Ahmad menghadapi 3 kekuasaan, tapi dia dengan lantang, dengan kalimat-kalimat yang hak, mengatakan bahwa keyakinan Mu'tazilah itu sebuah kebatilan. Memang berat ya jihad dengan kalimat ini, terutama kepada pemimpin-pemimpin zalim. Pasti risikonya juga tadi ditangkap, dipenjara, bahkan bisa saja dibunuh dalam penjara. Dan ini bagian daripada jihad. Yang kedua
ada namanya al-jihadu bil mal, jihad dengan harta. Nah, jihad dengan harta juga bagian daripada jihad. Kalau orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, kita kenal dengan istilah kristenisasi, menjadikan orang-orang Islam banyak masuk orang Kristen dengan bujukan harta mereka. Kenapa kita tidak melakukannya? Bahkan waktu terjadi gempa di Lombok itu, saya sempat 1 bulan juga di sana, kebetulan membangun masjid dari Muhsinin yang ada di Batam dan Singapura. Itu saya mendengar ada beberapa tenda-tenda pengungsian itu didatangi orang-orang yang beragama non-muslim. Mereka membagi-bagikan sembako macam-macam dan begitu seterusnya. Bahkan sebagian mereka mengajak, membaptis dan supaya masuk ke agamanya. Ya, kita tidak heran. Ya, karena dakwah mereka memang seperti itu. Dakwah orang-orang Nasrani kan dengan harta, dengan apa lagi? Lah, celakanya kaum muslimin yang kurang iman dan juga kurang akidah, ya ikut saja kan, karena merasa ditolong. Masalahnya dalam kondisi seperti itu, apalah yang bisa mereka buat? Mereka butuh makan. Walaupun mungkin dalam hatinya mengingkari, tapi boleh saja lisannya akhirnya mengikuti apa kemauan mereka. Lah, kalau mereka kemudian bisa melakukan jihad dengan harta sehingga banyak kaum muslimin yang masuk Nasrani, kenapa kita tidak? Kita itu bagian daripada jihad. Makanya kan saya pernah cerita kepada ibu, saya punya kawan dulu waktu mengajar di Singapura itu, seorang ustadz atau kiai dari Thailand, dari Patani. Rupanya dia ketua punya yayasan dan sudah banyak, bukan ratusan, ribuan orang-orang yang masuk Islam di tangan dia. Jadi dia masuk ke pedalaman, mengajak berdakwah orang-orang pedalaman, dan Masya Allah dia banyak masuk Islam. Lah, ketika itu saya bertanya sama dia, apa sih kuncinya? Karena saya tahu kawan saya ini ya pendidikannya ya biasa-biasa saja, artinya tidak sampai ke luar negeri belajar bertahun-tahun, tidak. Ya cuma semangat dakwahnya luar biasa. Jadi saya tanya, kok bisa orang-orang itu masuk Islam di tangan antum ini? Kata Ustadz, dia mengatakan, iyalah, saya membagi-bagikan kartu nama. Kok bisa kartu nama menjadikan orang dapat hidayah? Ya, kartu nama itu ada tulisan, barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka engkau akan beruntung dunia akhirat. Bagi-bagi kartu nama. Jadi saya tanya, mana bisa kartu nama dibagi-bagi, orang tiba-tiba masuk Islam? Ya enggak lah Ustaz, saya selipkan di sembako. Jadi dia kasih minyak, kasih beras, kasih macam-macam, supermi, sarimi atau apa namanya. Akhirnya mereka lembut. Bukan kartu nama lah kan gitu. Berarti gara-gara beras itu. Tapi kan intinya bahwa tidak mengapa jihad dengan seperti ini. Awalnya mungkin memandang harta. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika dia belajar masih kecil, talabtul ilma li ajli dunia. Aku dulu mencari ilmu itu karena dunia. Karena disebutkan dalam biografi Imam Syafi'i, waktu Imam Syafi'i remaja itu, dia mencari markas-markas atau pondok pesantren bahasa kitanya, itu yang gratis, hanya untuk numpang makan. Imam Syafi'i itu waktu kecilnya. Tapi setelah dia besar, belajar, akhirnya jadi pintar, jadi ulama besar. Apa kata beliau? Wa ya'bal ilmu illa an yakuna lillah. Rupanya ilmu itu tidak bisa dicari kecuali harus karena Allah. Awalnya karena dunia, lama-lama karena Allah. Ya, gitu maksudnya. Terkadang ibu umpamanya nyari jemaah, diajak ngaji. Ya. Mungkin boleh jadi ditawari, sudahlah, kerjamu daripada kamu di lampu merah atau minta-minta, berapa sih penghasilanmu sehari? Oh, sekian, udah saya kasih, kamu ikut ngaji. Mungkin pada awalnya karena tertarik kan, daripada saya nongkrong di situ dapat nggak seberapa, ini sudah jelas-jelas suruh duduk saja apalagi ber-AC, apa salahnya? Mungkin pada awalnya seperti itu. Tapi yang namanya ilmu itu dia tidak mungkin dicari kecuali karena Allah. Ketika kemudian sudah
hidayah masuk, itu lama-lama akan berubah. Boleh jadi dia kecanduan ngaji lama-lama. Lah itu terkadang seperti itu. Lah yang kedua ini namanya jihad dengan harta. Yang ketiga al-jihadu bin nafsi. Nah, ini yang berat. Jihad dengan jiwa. Jihad dengan jiwa ya tidak semua bisa. Makanya bahasa Quran itu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian berperang dan itu merupakan kebencian bagi kalian karena tidak semua orang sanggup perang kalau tidak ada keberanian. Orang kalau tidak pernah mendengar ledakan-ledakan tiba-tiba masuk ke dunia pertempuran, boleh saja mungkin gas meledak disangka bom, dah ketakutan. Padahal gas saja kan gitu. Saya teringat cerita kawan waktu meletus perang Ambon dulu. Ya. Jadi ada yang semangat luar biasa, semangat 45, udah teriak-teriak takbir lah waktu berangkat itu. Sampai di sana nangis pengen balik karena melihat kepala di mana-mana, tangan di mana-mana, darah di mana-mana, kecut dia. Karena tidak pernah melihat kondisi seperti itu kan. Kalau orang nggak punya keberanian, ngelengok darah aja lemas kadang-kadang. Jangan darah manusia, darah ayam aja lemas. Ya, gimana dia mau jihad? Makanya berat jihad dengan jiwa ini. Harus memang terlatih. Tidak semua orang bisa berjihad. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Tapi minimalnya kita punya niat untuk berjihad. Ada niat, walaupun mungkin tidak punya keberanian, tapi harus punya niat bahwa kita ini ingin berjihad. Nah, itu juga macam-macam jihad. Ya. Nah ini tentu ada maksudnya. Kenapa syariat Islam mensyariatkan jihad kepada Rasul dan para sahabat dan juga umumnya bagi kaum muslimin? Pertama, maksud tujuannya ta'bidun nas lillahi wahda. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja. Jadi mengeluarkan peribadatan manusia kepada hamba, dikeluarkan peribadatan mereka hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya lihat ketika di zaman Rasul banyak daerah-daerah yang kemudian terjadi futuhat, dibuka oleh kaum muslimin yang tadinya mereka kufur, setelah dikuasai kaum muslimin akhirnya menjadi daerah-daerah Islam. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tujuan jihad adalah raddu i'tida'il mu'taddina 'alal muslimin. Mencegah berlaku kesewenang-wenangan orang-orang yang melampaui batas. Kalau kita tidak berjihad, tentu orang itu akan semena-mena. Contoh umpamanya, ada orang yang mungkin tetangga main musik, mabuk, berzina dan begitu seterusnya. Kalau kita diamkan, maka dia akan seperti itu terus, bahkan akan mengajak kawan-kawannya. Maka dengan berjihad, entah dengan menasihati, entah dengan lapor RT RW yang punya kuasa kan itu, minimalnya kan berhenti maksiatnya. Makanya ini juga tujuan daripada jihad, menghentikan orang-orang yang melampaui batas. Kemudian yang ketiga, izalatul fitnati 'anin nas. Menghilangkan fitnah di tengah-tengah manusia. Menghilangkan fitnah di tengah-tengah manusia. Karena terkadang orang-orang kafir ini mereka berusaha untuk yasudduna an sabilillah, berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak hentikan, maka banyak orang yang tersesatkan dengan mereka. Seperti yang saya contohkan tadi. Kalau orang-orang non-muslim kemudian menghasut orang Islam untuk masuk ke agama mereka, dan kita diam saja, tidak berjihad dengan harta kita sebagaimana mereka berjihad dengan harta kita, maka lambat laun kaum muslimin akan berpindah agama. Minimalnya kalaupun tidak berpindah agama, jauh dari agamanya. Maka juga dengan adanya jihad itu hilang fitnah di tengah-tengah manusia. Termasuk yang keempat, himayatud daulatil islamiyati min syarril kufar. Mencegah negara Islam supaya jangan dicaplok oleh orang-orang kafir. Makanya kemudian ada istilah dalam
dalam Islam itu ribat. Ribat itu menjaga perbatasan. Ya, menjaga perbatasan itu mulia. Makanya dua mata yang akan selamat dari api neraka, salah satunya adalah matanya orang-orang yang sedang ribat. Mereka tidak tidur karena mempertahankan negaranya. Nah, ini juga di antara tujuan jihad. Kemudian yang kelima, irhabul kufar wa idlalihim wa irhabul kufari wa idlaluhum wa ikhza'uhum. Untuk merendahkan mereka, merendahkan orang-orang di luar daripada Islam, supaya kita kaum muslimin tidak direndahkan. Justru mereka lebih rendah dibandingkan kita, karena Islam itu kan ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan Islam. Kalau kita diam saja dijajah secara ekonomi, secara politik dan begitu seterusnya. Maka lihat negara-negara yang terjajah oleh orang-orang kafir. Mereka suka-suka masuk ke negeri-negeri Islam, kemudian menghancurkan akhlaknya, menghancurkan negaranya dengan dalih macam-macam. Ini juga akhirnya kita jadi hina di hadapan orang-orang kafir. Maka tujuan jihad adalah supaya kita memiliki kemuliaan dan menghinakan mereka. Kemudian juga yang nomor 5, kashful munafikin, membongkar orang-orang munafik. Kita tahu bahwa di kota Madinah, ketika Nabi di kota Mekah kan tidak ada munafik ya. Di kota Mekah itu cuma ada 2, Muslim sama kafir saja. Belum ada munafik di kota Mekah itu. Baru setelah periode Madinah muncul orang-orang munafik. Kenapa muncul orang-orang munafik? Karena Islam kuat. Sebab kalau Islam lemah, ngapain orang-orang munafik jadi munafik? Jadi kafir aja lah, kan dia kuat. Ketika kemudian Islam menguat, maka orang-orang kafir ketakutan. Karena ketakutan itulah berpura-pura jadi munafik. Ya. Seperti yang terjadi kepada tokoh munafik Madinah, si Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini kan, sebelum Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, dia itu digadang-gadangkan untuk menjadi pemimpin 2 kabilah besar yang mendominasi Madinah, Khazraj dan Aus. Yang belakangan 2 kabilah ini menjadi Ansar. Tapi sebelum Rasul hijrah dan 2 kabilah ini masih musyrik, Abdullah ibn Ubay ibn Salul tokoh sentral yang selalu mendamaikan setiap pertikaian 2 kabilah, sehingga digadang-gadangkan untuk menjadi pemimpin. Tapi masalahnya setelah Rasul hijrah, rupanya 2 kabilah ini masuk Islam. Setelah kemudian masuk Islam, Islam makin kuat di kota Madinah. Ketika terjadi perang Badar, menang pula kaum muslimin. Maka terancamlah Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini. Ini kalau saya diberikan pilihan masuk Islam atau kafir, ini dua-duanya nggak enak. Orang kafir nanti bisa saja kemudian dia pun akan dibantai. Masuk Islam, saya tidak sudi dengan Islam. Lah disinilah kemudian berpura-pura masuk Islam. Jadilah dia tokoh munafik sentralnya Madinah, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dari sini tersingkaplah siapa mukmin, siapa munafik. Itu karena jihad awalnya. Ya. Ini juga yang ke-5. Yang ke-6, tamhisul mu'minina min dzunubihim, supaya membersihkan dosa-dosa kaum muslimin. Membersihkan dosa-dosa kaum muslimin. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa satu tetes darah mujahidin yang menetes dari badannya itu menggugurkan dosa-dosanya. Bahkan terhindar dari fitnah kubur, bahkan lebih daripada itu masuk surga tanpa hisab dan azab. Itu diantara keutamaan para mujahidin. Termasuk juga yang nomor 7, husul alal ghanaim. Boleh jadi ini sebuah bisnis besar dalam Islam. Karena kalau menang dalam perang, berarti akan menguasai tanah, akan mendapatkan harta banyak, dan ini bisa menyumbangkan kekuatan kaum muslimin. Makanya di antara kekuatan kaum muslimin itu adalah mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Di zaman dulu memang ghanimah itu tidak dihalalkan untuk dimanfaatkan.
dari zaman dulu ya sampai zaman Bani Israel itu tidak boleh ghanimah itu dimanfaatkan. Jadi kalau perang menang, harta rampasan perangnya harus diletakkan, dibakar, kan begitu seterusnya. Ya, nggak boleh dimanfaatkan. Tapi setelah kemudian syariat jihad berlaku dalam Islam, akhirnya kemudian Nabi SAW mengatakan, wa uhillat liyal ghanaim, telah dihalalkan harta rampasan perang kepada aku dan juga umat. Maka ghanimah itu adalah kekhususan yang dimiliki Rasul dan umat Islam, yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum kita. Jadi dengan adanya perang mendapatkan harta, mendapatkan tanah dan begitu seterusnya. Ya. Kemudian juga yang ke-8, ittikhadus syuhada. Dengan adanya jihad, ada kesempatan orang itu bisa mencapai syahid. Kalau tidak ada perang, kapan syahidnya? Maka dengan adanya perang itulah kemudian banyak orang-orang yang memilih untuk mati syahid. Tapi sekali lagi memang berat. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala sediakan 100 tingkatan khusus di sorga bagi para mujahidin. Jadi derajat tingkatan di sorga itu menurut Ibnu Taimiyah itu sebanyak ayat dalam Quran. Sebanyak ayat dalam Al-Quran. 6.000 lebih ya ayat dalam Quran. Jadi satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu kan jaraknya antara langit dan bumi. Bayangkan sebanyak ayat dalam Quran itu tingkatan di sorga, sementara satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu sejarak langit dan bumi. Berarti sorga itu luas sekali dan besar sekali dan tinggi sekali gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 100 tingkatan khusus bagi para mujahidin. Lah ketika Allah mengkhususkan 100 tingkatan bagi para mujahidin, menunjukkan bahwa orang-orang yang mati syahid memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan adanya jihad, banyak orang yang berkesempatan untuk mati syahid. Kemudian juga yang nomor 9, hifdzu al-alam minal fasad. Dengan adanya jihad menjaga alam semesta ini dari kerusakan. Sebab kalau seandainya dibiarkan orang-orang yang melampaui batas dari orang-orang kafir, munafik dan yang semacamnya itu berlaku sewenang-wenang, tentu mereka akan menghancurkan segalanya. Masjid dihancurkan, tempat-tempat ibadah dihancurkan. Maka dengan adanya jihad, maka semuanya terjaga. Tidak semena-mena mereka melakukan kerusakan di permukaan bumi. Ini diantara hikmah kenapa kemudian disyariatkan jihad ini. Nah, di sini bab yang kita akan bahas adalah perlawanan berdarah. Kenapa sampai terjadi perlawanan berdarah? Jadi kisahnya begini. Jadi setelah Nabi SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah dengan tujuan tentu mencari amannya. Karena mereka beribadah di Mekah dan berdakwah di Mekah itu sudah sangat sulit sekali. Apalagi kemudian setelah meninggalnya Khadijah, meninggalnya Abu Talib, dan lemahnya kaum muslimin, maka semakin sulit Rasulullah SAW untuk beribadah bahkan para sahabat dan menyebarkan Islam. Makanya Allah syariatkan hijrah. Hijrahlah Rasul dan para sahabat untuk supaya tenang. Maksudnya supaya lebih mudah beribadah dan berdakwah. Tetapi orang-orang musyrik ini terus mengkacau. Bahkan kemudian menekan orang-orang musyrik yang ada di kota Yathrib, di kota Madinah. Kalau mereka melindungi Muhammad dan para sahabatnya, mereka pun akan diserang. Jadi menekan orang-orang yang seagama dengan mereka, ditekan jangan sampai menerima. Bahkan disuruh untuk juga ikut berperang melawan Rasul dan para sahabat. Akhirnya Nabi SAW berusaha berunding dengan kabilah-kabilah musyrik, dengan wejangan-wejangan nasihatnya. Akhirnya mereka pun tidak ikut terkompori bahasa kita dengan keinginan orang-orang musyrik Quraisy. Ya. Sampai pada waktunya banyak penyerangan-penyerangan kecil yang dilakukan orang-orang musyrik Arab itu, orang-orang Quraisy itu, kepada warga yang ada di kota Yathrib, seperti mencuri kambing-kambing, mencuri unta-unta, membakar rumah-rumah dan begitu seterusnya. Dari sini Nabi SAW akhirnya marah. Ya, tidak mungkin dibiarkan seperti ini.
maka harus membuat perlawanan karena terus diganggu. Ini kan sudah hijrah kok diganggu terus. Lah makanya dari sini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad untuk mempertahankan. Itulah kenapa kemudian disyariatkan jihad di periode Madinah ini. Baik, di sini poin pertama, provokasi kaum Quraisy terhadap kaum muslimin setelah hijrah dan kontak mereka dengan Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Baik, kita baca sedikit di sini. Sebagaimana telah kita singgung, kata pengarang di sini, sebelumnya mengenai beragam siksaan dan deraan yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin di Mekah, dan apa yang telah mereka lakukan pada kaum muslimin saat akan berhijrah. Hal yang membuat sudah semestinya harta mereka dirampas dan mereka diperangi. Sekalipun demikian mereka masih tetap belum sadar dari kelaliman tersebut dan menghentikan permusuhan. Bahkan kejengkelan mereka malah semakin menjadi-jadi manakala kaum muslimin lolos dari mereka. Ditambah lagi mereka telah mendapatkan perlindungan dan tempat tinggal di Madinah. Oleh karena itu mereka mengirim surat kepada Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang ketika itu masih dalam kesyirikannya. Hal ini mengingat status sebagai kepala kaum Ansar sebelum terjadinya hijrah, sebagaimana telah dimaklumi bahwa orang-orang Ansar telah menjadi pengikutnya dan hampir saja mengangkatnya sebagai raja andai saja Rasul tidak berhijrah dan mereka beriman kepadanya. Mereka mengirim surat kepadanya dan kepada rekan yang masih dalam kesyirikan dengan mengutarakan untaian kata yang tegas kepada mereka. Sesungguhnya kalian telah memberikan perlindungan kepada teman kami, maksudnya Nabi Muhammad, dan sungguh kami bersumpah atas nama Allah, hendaknya kalian memeranginya atau mengusirnya. Jika tidak, maka kami secara keseluruhan akan menyerang kalian hingga kami berhasil membunuh pasukan kalian dan menghalalkan wanita-wanita kalian. Ini bentuk tekanan. Tadi saya katakan bahwa jadi orang-orang musyrik itu belum rela. Padahal kan Rasul sudah keluar dari Mekah, sahabat pun sudah keluar, artinya kan sudah tidak ada lagi yang mengganggu menurut mereka. Tetapi kekhawatiran mereka Islam akan berkembang, yang kemudian nanti juga akan menyerang mereka, itulah yang menjadikan kemudian mereka terus mengganggu. Lah salah satunya mereka mengancam Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Karena begini Ibu-ibu ya, jadi bagaimanapun ketergantungan kepada Ka'bah itu kan kuat bagi orang-orang Arab. Mereka juga akan umroh, pengen haji kan begitu. Sementara kalau mereka umroh ala mereka, maksudnya musyrik, atau haji ala mereka ala musyrik, tentu mereka akan masuk kota Mekah dan itu akan mengancam jiwa mereka. Makanya dari situ kemudian mereka menekan orang-orang musyrik yang ada di kota Madinah untuk tidak menampung, melindungi, apalagi sampai menyupport Nabi dan juga para sahabatnya. Dari situlah kemudian mereka mengancam. Jadi yang pertama yang dilakukan orang-orang musyrik adalah melakukan pengancaman. Pengancaman kepada Rasul dengan menggunakan tangan-tangan orang-orang musyrik yang ada di Yathrib. Ya. Lah salah satunya adalah dengan menyurati Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang saya ceritakan tadi. Ya, jadi Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini kan tokohnya Khazraj. Tokohnya Khazraj. Khazraj ini kan kabilah besar, lebih besar dibandingkan Aus. Ya, Khazraj ini tokoh kabilah besar, dan ketika itu kan masih musyrik mereka, baik Aus atau Khazraj masih musyrik, dan mereka semua dari Yaman. Kalau boleh saya gambarkan, jadi Madinah ini ataupun Yathrib itu kan tempat orang-orang hijrah dari mana-mana. Pertama yang hijrah ke kota Yathrib itu orang-orang Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi kalah perang melawan Persia, ketika Romawi perang melawan Persia kan kalah, pernah mengalami kekalahan. Ya, karena Persia memang sangat kuat sekali. Apalagi daerahnya lebih luas dibandingkan Romawi. Ya. Lah orang-orang Nasrani akhirnya mereka pun lari. Lah salah satu tujuan lari mereka adalah ke tanah Yathrib. Bukan tidak ada alasan, ada alasan karena
menurut para pendeta mereka bahwa di tanah inilah akan lahir seorang nabi akhir zaman. Menurut keyakinan mereka lahir dari tubuh mereka. Makanya sebagian besar orang-orang Yahudi yang kalah perang itu, mereka meminta suaka tinggal di Yathrib, sehingga Yathrib kala itu menjadi mayoritas Yahudi. Di sana ada Bani Quraidah, di sana ada Bani Kunaiko, di sana ada Bani Nadir, dan kabilah-kabilah kecil yang lainnya, sekitar 10 kabilah, baik yang ada di Khaybar atau yang di sekitar Yathrib, itu semua menetap di sana. Jadi memang di zaman itu mayoritas Yahudi ada di kota Yathrib atau di kota Madinah. Sehingga orang-orang Yahudi menguasai ekonomi Madinah. Makanya dikenal dalam sejarah itu ada pasar namanya pasar Bani Kunaiko. Itu yang menguasai ekonomi kota Madinah. Di pasar itulah terjadi transaksi jual beli itu. Dikuasai Yahudi, ya, karena kecerdasan orang-orang Yahudi. Ya, sampai hari ini memang yang mengendalikan ekonomi juga Yahudi kan itu. Lah kemudian setelah Yahudi menetap di Yathrib, kelompok yang kedua Khazraj dan Aus. Kenapa Khazraj dan Aus ada di kota Madinah? Ketika negeri Yaman itu terkena musibah besar, di mana bendungan Ma'rib, ya, bendungan Ma'rib itu pecah. Pecahnya bendungan Ma'rib ini itu menjadi musibah besar bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga banyak ribuan yang melayang karena terkena banjir akibat dari bendungan itu pecah itu, dan itu azab Allah yang Allah timpakan kepada mereka, sehingga orang-orang yang selamat dari banjir bandang karena pecahnya bendungan itu lah salah satunya dua kabilah ini, Khazraj dan Aus. Tentu mereka harus mencari tempat baru. Mereka melirik Madinah, kenapa? Karena di situ tanah subur. Sementara memang kebiasaan orang Yaman itu kan bercocok tanam di zaman itu. Madinah kan subur, lain dengan Mekah. Makanya Mekah itu dikenal dengan perdagangannya. Kalau Madinah di zaman itu dikenal dengan pertaniannya, dengan perkebunannya. Apalagi kebun kurmanya. Makanya kemudian dua kabilah Khazraj dan Aus ini ketika dapat musibah bencana alam tadi, mereka akhirnya hijrah mencari suaka, tinggal juga di Yathrib. Dan mereka beranak pinak di Yathrib. Makanya Yathrib itu di situ banyak Yahudi, banyak orang-orang musyrik yang datang dari Yaman. Ya. Lah setelah kemudian ratusan tahun mereka berada di situ, mereka kan selalu berkonflik itu. Dua kabilah saja berkonflik. Khazraj dan Aus sudah pernah akur. Ya. Ditambah-tambah dengan adanya orang Yahudi, dan orang Yahudi taulah tukang pemecah belah. Ya, memang sengaja dibuat konflik. Nah, di internal Yahudi sendiri konflik mereka. Akhirnya ada yang pro ke Khazraj, ada yang pro ke Aus. Intinya rusuhlah kota Yathrib di kala itu. Lah di zaman Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Rasul pun tidak bisa berdakwah di kota Mekah. Akhirnya hijrah ke mana? Ke Yathrib juga. Berarti kita tahu bahwa Yathrib itu daerah tempat hijrahnya Yahudi, orang-orang musyrik dan Nabi SAW. Lah ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, tadi saya sudah katakan bahwa di kota Madinah khususnya orang-orang musyrik itu sudah punya tokoh. Lah tokoh besar mereka salah satunya dari Khazraj adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Karena melihat selalu ada konflik di antara dua kabilah, maka Ubay ibn Salul selalu mendamaikan dua kabilah dan selalu berhasil. Karena keberhasilannya selalu mendamaikan setiap konflik internal di antara dua kabilah inilah, makanya Khazraj dan Aus sepakat untuk mengangkat Abdullah ibn Ubay ibn Salul menjadi tokoh mereka. Lah di zaman Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah karena tekanan orang-orang musyrik, disitulah kemudian Nabi SAW berhasil mengislamkan dua kabilah ini. Cemburulah Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Kenapa? Yang tadinya diganda-gadangkan untuk menjadi raja, tiba-tiba diambil alih oleh Nabi. Kenapa? Karena Islam itu kan agama yang tidak membeda-bedakan siapapun. Mau Anda pejabat, mau Anda rakyat, mau Anda orang kaya, mau Anda orang miskin, dalam Islam itu kan sama. Ya. Yang jelas dalam Islam itu hanya orang bertakwa yang paling mulia. Adapun urusan dunia itu tidak ada bedanya. Artinya kalau Abdullah ibn Ubay ibn Salul masuk Islam, berarti kan sama akhirnya kedudukannya. Yang tadi ditokohkan jadi sama akhirnya.
yang tadinya dirajakan akhirnya sama saja kedudukannya. Karena Islam itu agama persamaan. Yang menjadikan mulia hanya takwa saja. Itulah yang tidak mau Abdullah ibn Ubay itu memeluk Islam. Secara otomatis dia harus mengikuti Nabi, tidak jadi pemimpin lagi. Terjadilah kecemburuan di sini. Sampai pada waktunya ketika kaum muslimin kemudian melakukan pertempuran yang disebut dengan Badar Kubra dan dimenangkan kaum muslimin, di sini serba salah kondisi si Ubay bin Salul ini. Bagaimana kalau dia tetap kafir, nyawanya terancam, keluarganya terancam, bisnisnya terancam. Tapi kalau dia masuk Islam berarti dia jadi rakyat biasa, dia gak dimuliakan lagi. Lah dari situlah akhirnya dia berpura-pura masuk Islam, jadilah munafik pertama dan mengajak orang-orang untuk menjadi orang-orang munafik. Nah, jadi Abdullah ibn Salul ini justru awalnya menjadi kaki tangan orang-orang musyrik, tapi setelah kemudian Islam kuat di Madinah, dia serba salah. Ya terpaksalah dia masuk Islam akhirnya, pura-pura masuk Islam. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat untuk Abdullah ibn Ubay bin Salul ini, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu mereka berada di intip neraka yang paling dasar. Kenapa? Karena hakikatnya orang munafik itu kafir. Nggak ada bedanya, munafik dengan kafir itu sama saja. Cuman bedanya kafir di luar, munafik di dalam, itu saja. Ya, tapi yang dimaksud di sini munafik keyakinan ya, bukan munafik amal. Karena nifak itu ada dua, ada nifak amali, ada nifak i'tiqadi. Nifak amal tidak mengeluarkan dari Islam. Seperti Rasul mengatakan kalau bicara dusta, kan banyak orang Islam yang suka berdusta. Apakah dia jadi munafik? Ya munafik tetapi amali. Ya, orang yang diberikan amanah dia khianat, itu juga ciri-ciri munafik. Tapi tidak mengeluarkan dari Islam maksudnya. Yang mengeluarkan munafik dari Islam itu adalah munafik keyakinan. Makanya munafik disebut munafik diambil dari kata nafak. Nafak itu artinya gorong-gorong bahasa kitanya. Yang kalau kita aliri air dari lubang sini keluar dari lubang sana. Ya. Dengan bahasa lain, munafik itu masuk Islam dari lisannya, keluar dari Islam lewat hatinya. Jadi Islam itu hanya dilihat dari zahirnya saja, hatinya nggak ada Islam sama sekali. Makanya definisi munafik itu artinya idharul Islam wa israrul kufri, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Seperti yang kita kenal hari ini dengan orang-orang orientalis. Ya, pura-pura masuk Islam, mempelajari Quran, mempelajari sunnah, tapi untuk menghancurkan Islam. Dengan mempertentangkan Quran, dengan mempertentangkan sunnah, membuat syubhat di mana-mana. Supaya orang hanya labelnya Islam, tapi sebenarnya dia tidak Islam. Ya. Lah itulah kondisi si Abdullah ibn Ubay bin Salul itu, karena kecemburuan akhirnya dia jadi munafik. Makanya di sini kita lihat bagaimana dari awal sepak terjang Abdullah ibn Ubay bin Salul itu memang sudah ada hubung kait dengan orang-orang musyrik yang ada di Mekah. Makanya wajar kalau kemudian dia menjadi pusat nifaknya penduduk Madinah. Kemudian kata beliau, begitu surat tersebut sampai ke tangan Abdullah ibn Ubay ini, dia langsung melaksanakan titah para koleganya. Dia memang menyimpan kedengkian terhadap Nabi karena memandangnya telah merampas kerajaannya. Langsung diahkan saja. Ketika dapat surat dari orang munafik, dia setuju. Ya memang dari awal sudah sakit hati dengan Nabi kan. Nah, disokong oleh kekuatan orang-orang musyrik yang ada di Mekah, makin semangat dia. Ya. Makanya di sini dia memang menyimpan kedengkian terhadap Nabi karena memandang telah merampas kerajaannya. Abdurrahman bin Ka'ab berkata, tatkala surat tersebut sampai ke tangan Abdullah ibn Ubay dan para pengikutnya, para penyembah berhala yang menjadi pendukungnya, mereka bersekongkol untuk memerangi Nabi SAW. Manakala berita itu sampai ke telinga Rasul, beliau langsung menemuinya seraya berkata, sungguh ancaman Quraisy terhadap kalian sangatlah menakutkan. Namun tidaklah tipu daya yang direncanakannya terhadap kalian lebih besar dari tipu daya yang ingin kalian timpakan terhadap diri kalian sendiri, di mana kalian ingin memerangi anak-anak dan saudara-saudara kalian sendiri. Jadi Rasul berusaha menasihati Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Tatkala mereka mendengar hal itu, Nabi SAW
dari Nabi SAW, mereka pun bubar. Abdullah ibn Ubay bin Salul mengurungkan niatnya untuk berperang ketika itu. Manakala dia melihat semangat yang patah atau kesadaran yang timbul pada para pendukungnya, akan tetapi nampaknya dia tetap terlibat dalam persekongkolan bersama orang Quraisy. Tidak satu kesempatan pun yang ia peroleh, melainkan dia selalu memanfaatkan untuk menimpakan bencana di antara kaum muslimin. Makanya kalau kita lihat biografi Abdullah ibn Ubay bin Salul ini, banyak jihad-jihad yang dilakukan Nabi selalu digembosi oleh dia. Contoh umpamanya perang Uhud. Kenapa terjadi kekalahan? Karena sepertiga pasukan dihasut oleh Abdullah ibn Ubay bin Salul untuk tidak ikut. Dihasut. Memang betul-betul supaya jangan ikut perang. Makanya salah satu kekalahannya juga karena banyak pasukan yang dihasut sehingga jangan ikut perang. Termasuk juga yang paling nampak adalah di perang Tabuk. Perang Tabuk itu kan jauh, Bu, ya. Dari Madinah ke Tabuk itu kan jauh sekali. Saking jauhnya dan dalam kondisi musim panas gitu ya. Jadi Abdullah ibn Ubay bin Salul ini kemudian berusaha untuk menghasut kaum muslimin untuk tidak berangkat. Makanya turun ayat, Qul naru jahannam asyaddu harran. Katakan ya Muhammad kepada mereka, panasnya api Jahannam itu lebih panas dibandingkan terik matahari. Untuk membantah ucapan Abdullah ibn Ubay bin Salul. Ya, tapi namanya hasutan, ada juga yang akhirnya terhasut dan tidak terlibat peperangan. Jadi kekacauan dalam jihad melawan orang-orang Quraisy ini itu diakibatkan bagaimana Abdullah ibn Ubay bin Salul ini menggembosi kaum muslimin supaya jangan ikut. Dan banyak sekali, ya. Contoh umpamanya ketika ada orang Ansor dengan Muhajirin berselisih paham gara-gara mengambil air di sumur. Jadi ada sumur, orang Muhajirin ini, orang Ansor ini ngambil air di sumur itu. Kemudian datang orang Ansor juga. Pertama orang Ansor dulu mengambil air, datang orang Muhajirin. Entah masalahnya apa, cekcoklah dua sahabat ini. Kemudian salah satunya memukul pantat saudaranya. Ya. Ingat bahwa kebiasaan kan berbeda, ya. Kebiasaan kita di Indonesia kalau mukul pantat ya biasa aja, tapi jangan pukul kepala kan begitu ya. Kalau pukul kepala kita tersinggung, tapi kalau ditepuk pantatnya ya biasa aja kan gitu. Tapi orang Arab kan berbeda, ya, dia lebih tersinggung kalau dipukul pantatnya dibandingkan kepalanya, ya. Jadi berteriaklah ini orang Ansor ini seolah-olah dia merasa dihinakan. Maka dia mengatakan, ya lal Ansor, kata, wahai orang-orang Ansor, saya hendak dihinakan oleh Muhajirin. Datanglah kemudian kawan-kawannya dari Ansor. Lah nak mungkin satu lawan banyak orang. Muhajirin pun dia teriak juga sama orang-orang Muhajirin lainnya kan. Ya lal Muhajirin, wahai Muhajirin, saya akan dikeroyok. Datanglah akhirnya orang-orang Muhajirin. Ini mau kelahi nih Muhajirin dan Ansor ini. Disitulah datang Abdullah ibn Ubay bin Salul, ngompori suruh perang. Dan mengatakan, lihat kelakuan Muhammad dan para sahabatnya, mereka seperti anjing yang diberi makan, setelah besar dia pun menggigit kita. Dia mengatakan seperti itu. Sampailah perkataan ini kepada Nabi, didengar oleh para sahabat, sebenarnya marah gitu. Tapi Nabi SAW kan berusaha untuk melerai mereka dan mengatakan, apa yang kalian lakukan mau perang seperti ini, budayanya jahiliyah, tinggalkan, ini sesuatu yang kotor, ya. Rasul berusaha mendamaikan, tapi lihat bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul mengompori supaya betul-betul perang di situ. Tapi datang Rasul mendamaikan, menyadarkan, akhirnya damai. Makanya ketika tersingkap kondisi Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai tokoh munafik setelah perang Tabuk itu, banyak para sahabat yang mendaftar kepada Nabi untuk memenggal kepalanya. Salah satunya Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, dan banyak para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku penggal tuh lehernya. Tapi Rasul mengatakan, jangan, nanti manusia mengira bahwa aku membunuh salah seorang sahabat. Karena di zaman itu kan tidak bisa dibedakan mana munafik mana sahabat, ya. Semua sholat di belakang Nabi, semua ikut jihad bersama Nabi, sedekah kepada Nabi, untuk
kelancaran Islam. Jadi tidak bisa dibedakan mana sahabat mana munafik di zaman itu. Sehingga ketika terbongkar gitu ya, nama-nama orang-orang munafik sampai diabadikan dalam catatan Hudzaifah bin Yaman nama-namanya, dan tidak ada yang tahu kecuali dia saja. Bocor nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya banyak para sahabat yang datang meminta izin untuk memenggal kepalanya. Tetapi tidak semua buah mangga itu jatuh dari pohonnya. Artinya anaknya justru pembela Islam. Ya. Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay bin Salul, sama-sama namanya Abdullah. Ya, satunya Abdullah ibn Ubay bin Salul, satunya Abdullah ibn Abdillah ibn Salul. Dia datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau perintahkan untuk membunuh bapakku, serahkan kepada biar aku yang akan membunuhnya. Sebab kalau engkau perintahkan orang lain membunuh bapakku, kau tahu aku sangat mencintai bapak, bisa saja aku dendam kepada dia. Maka dia minta, perintahkan aja kepadaku katanya. Tapi Rasul tidak perintahkan. Rasul membiarkan sampai ketika Abdullah meninggal dunia. Dia mengembalikan pakaiannya kepada Abdullah ibn Abdillah ini, meminta pakaian Rasul untuk dipakaikan kepada ayahnya saat penguburannya, dan diberikan oleh Rasul. Ya. Ada yang mengatakan bahwa pakaian itu sebenarnya pakaian yang dulu diberikan Abdullah, dibalikan kembali gitu. Maksudnya dibalikan kembali. Dan Rasul sempat mendoakan. Umar ketika itu menarik pakaiannya. Rasul, jangan kau mendoakan dia, karena dia adalah musuh Allah dan Rasulnya. Tapi Rasul mengatakan, kalaupun aku harus mengucapkan istighfar 100 kali tetap aku akan lakukan. Ya. Tapi ketika itu belum turun ayat tentang larangan mendoakan orang munafik, sampai turun ayat. Ya. Dan mengatakan, la takum ala qabri, jangan kau berdiri atas kuburannya. Artinya wala tusalli ali, jangan kau salat, artinya jangan kau mendoakannya. Setelah turun surah At-Taubah itulah makanya Rasulullah SAW akhirnya tidak mendoakan orang-orang munafik yang meninggal karena mereka kafir. Ya, tapi bagaimana Nabi SAW kelembutannya dalam berdakwah sebelum turun ayat surah At-Taubah itu, Rasul tetap ingin mendoakan kepada agar Allah memberikan rahmatnya. Ya, tapi setelah turun larangan, akhirnya Rasul pun tidak mendoakan lagi. Dari sini kita tahu bahwa sepak terjang Abdullah ibn Ubay bin Salul ini luar biasa di tengah-tengah kaum muslimin. Dan orang munafik sampai hari ini, kalau dulu di zaman Rasul orang-orang munafik itu sembunyi-sembunyi, tapi di zaman sekarang terang-terangan. Ya. Yang mengatakan Islam dengan agama yang lain sama, itu kan munafik. Ya. Semua agama sama. Orang Islam itu hurriyah, bebas, memilih keyakinannya apa saja, jangan dicegat. Ya. Ataupun mengatakan hukum di luar daripada Quran Sunnah jauh lebih baik, dan itu munafik itu. Karena hakikatnya perkataan itu kan menjadikan orang keluar dari Islam. Terang-terangan. Dengan apa? Mengarang buku, dengan menyebarkannya, berdakwah di mimbar-mimbar, dan begitu seterusnya. Itulah anehnya. Kalau orang-orang ini hidup di zaman Rasul sudah habis kan gitu ya. Hidup di zaman sekarang ya suka-suka mereka lah. Karena memang lemahnya Islam untuk memerangi mereka. Intinya di sini bagaimana Nabi SAW menghadapi tekanan luar biasa dengan ancaman dari luar dan dari dalam. Dari luar orang-orang musyrik dan dari dalam orang-orang munafik. Ini di antara provokasi kaum Quraisy terhadap kaum muslimin setelah hijrah dan kontak mereka dengan Abdullah ibn Ubay bin Salul. Wallahu a'lam. Saya kira sampai di sini saja. Tapi sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Zaman sekarang kan orang musyrik kan berbeda dengan orang musyrik di zaman sebelum kalau zaman sekarang bagaimana kita menyikapinya ya? Iya. Sebenarnya orang musyrik di zaman dulu dengan sekarang sama aja. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan itu kan, kalau orang menyembah 2-3 Tuhan itu tidak jelas kan itu. Tetapi yang dimaksud kesyirikan itu adalah menduakan Allah. Jadi satu sisi menyembah Allah,
di sisi yang sama menyembah selain daripada Allah. Itu yang banyak. Contoh di tengah-tengah kaum muslimin, dia ke masjid, dia sholat, baca tahlil la ilaha illallah dan begitu seterusnya. Tapi setelah sholat dia datang ke kuburan, datang ke dukun, percaya kepada tangkal, kepada jimat dan yang semacamnya, istighosah kepada orang-orang yang sudah mati dan begitu seterusnya kan itu juga kesyirikan sebenarnya. Ya, kita tahu bahwa jihad memerangi orang-orang musyrik itu kan dilakukan oleh pemerintah. Karena Rasul itu kan pemerintah. Rasul yang memerangi mereka karena dia pemerintah yang memerintahkan kaum muslim di zaman itu. Ya, sementara kan kita di negeri kita ini kan pemerintah kita tahulah kan kondisinya. Bahkan pejabat-pejabat atas saja tidak tahu agama, tidak tahu akidah, tahu apa kan itu. Bahkan boleh jadi mungkin oknum-oknum tertentu itu punya penasihat spiritual, istilahnya dukun-dukun kan itu ya, untuk menjaga mereka supaya jangan turun lah itu dan lain sebagainya. Sehingga kewajiban jihad melawan orang-orang musyrik ya tidak berjalan kan itu, karena itu kan tugas pemerintah. Tapi bukan berarti kemudian memberantas kesyirikan itu kewajiban mereka saja, tidak ya. Kewajiban kita juga memberantas kesyirikan dengan cara yang mendakwakan tauhid. Apa yang bisa kita lakukan kecuali itu saja? Ya, kita peringatkan manusia bahwa ini kesyirikan, ini tauhid. Pentingnya membimbing tauhid dari awal, dari keluarga dulu lah. Minimalnya anak kita dari sekarang sudah dikenalkan ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah, ini maksiat, ini ketaatan dan begitu seterusnya, supaya dari tingkat keluarga meluas ke tingkat masyarakat. Ya, supaya kesyirikan itu kalaupun tidak bisa diberantas 100%, minimalnya ditekan. Karena tidaklah kesyirikan ada di sebuah negeri kecuali akan menghancurkannya. Tidak ada dosa yang lebih parah dibandingkan kesyirikan. Ya, kewajiban kita ya hanya menasihati, apalagi kalau kita berjihad melawan mereka bukan tugas kita, tugas pemerintah kan gitu. Ya, kita hanya menghimbau saja pemerintah supaya menutup tempat-tempat kesyirikan. Tapi ya celakanya terkadang malah mereka yang membuka tempat-tempat itu. Bahkan mungkin jadikan pemasukan jadinya. Gitu. Buat kuburan-kuburan palsu, kemudian orang suruh datang ke situ, masuknya aja bayar infaknya banyak. Ya, kita tidak tahu kemana uang itu, untuk siapa, dalam rangka apa. Dan alhamdulillah saya lihat sekarang udah banyak terbongkar kan kuburan-kuburan palsu dibuat hanya untuk mencari keuntungan semata kan. Ya, ada perkembangan alhamdulillah, semakin terbongkar. Ya. Tapi tidak menyurut juga kesadaran mereka. Masih juga mereka ada juga yang datang, udah tahu palsu masih datang. Ya. Saya lihat di YouTube itu kalau hari-hari tertentu orang datang ke kuburan itu sampai uangnya karungan. Karung itu banyak itu isinya, itu satu karung itu. Itu aneh itu ya. Coba bayangkan. Yang kasihannya banyak bangun masjid malah ngejaring di jalan-jalan kan itu ya. Coba kalau memangnya orang itu untuk bangun masjid. Malah banyak masjid di mana-mana kan ya. Nah, ini memang fenomena kesyirikan di negeri kita memang seperti itu. Ya wajarlah jauhnya kita dari Nabi, dari zaman keemasan para sahabat tabi'in, tabi'in dan para ulama mufaddalah itu memang seperti itu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan sabda Rasul, walladzi ba'da sayati alaikum zaman walladzi ba'dahu syarrun minhu. Yang akan datang zamannya di mana setelahnya pasti lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Makanya kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Qawaidul Arba di poin yang terakhir itu dia mengatakan bahwa kesyirikan di zaman sekarang itu lebih fatal dibandingkan kesyirikan di zaman Nabi. Kalau kesyirikan di zaman Nabi, mereka berlaku syirik itu ketika susah mereka datang kepada Allah, ketika senang baru mereka datang kepada Lata dan Uzza. Artinya berbuat syirik saat senang, saat susah mereka mentauhidkan Allah. Itu di zaman Nabi. Tapi di zaman sekarang susah senang syirik, susah datang ke dukun, senang makin banyak dukunnya. Itu bahasanya ya. Susah satu jimat, senang makin banyak jimatnya. Jadi sekarang ini susah senang sudah luar biasa. Ini satu. Yang kedua, yang kata beliau juga,
Kesyirikan di zaman dulu yang mereka sembah itu benda-benda mati, batu, pohon yang tidak berdosa. Ya, di zaman dulu, di zaman jahiliyah itu kan Lata, Uzzaman itu kan ada yang dari batu, ada yang dari pohon kan itu. Jadi makhluk yang tidak berdosa. Tapi di zaman sekarang ini kuburan orang-orang yang gak jelas. Boleh jadi mungkin semasa hidupnya dia melakukan kemungkaran, maksiat dan macam-macam. Ya. Kadang-kadang orang yang dianggap wali di negeri kita ini aneh. Orang telanjang dianggap wali. Orang nggak telanjang, bayangkan. Rasul nggak pernah telanjang. Rasul tuh rapi, pakai pakaian yang paling indah, harum, wangi. Coba bayangkan. Ini nggak telanjang kemana-mana. Tah sholat, tah tidak kan itu ya. Jorok lagi kadang-kadang. Itu dianggap wali tuh. Sampai saya lupa dakwah di pulau mana ya. Jadi ada orang yang dianggap wali itu karena dia bisa menggabungkan zikir dan mabuk. Jadi sambil mabuk bawa tasbih. Sambil mabuk tuh dibawa tasbih. Mabuk entah begini gitu. Jadi orang anggap wali, dia bisa menggabungkan maksiat sama zikir gitu. Gak bisa. Ya, orang gila kayak gitu dianggap wali. Itulah negeri kita. Kadang-kadang mudah. Padahal dalam Islam itu kita tahu bahwa kita dituntut untuk istiqomah, bukan mencari karomah. Islam itu kan tuntutannya istiqomah, bukan mencari karomah. Karena karomah itu kan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla tanpa diminta. Tanpa diminta, Allah kasih, itu hibah dari Allah. Kita tidak dituntut untuk meminta dan mencari. Allah hanya menuntut kita istiqomah. Justru istiqomah itulah yang menjadikan Allah menurunkan karomah. Ya. Tapi orang yang mencari karomah pasti tidak istiqomah. Coba orang-orang yang mereka duduk di gua berbulan-bulan, melatih diri, kebal bakar, kebal bacok, bisa terbang, bisa ini. Apa orang itu istiqomah? Enggak. Karena mindset mereka itu hanya ingin punya keanehan pada dirinya. Ya. Jadi yang kita kejar istiqomah dalam Islam bukan mencari karomah. Karomah itu nanti datang sendiri kalau mau. Nah ini yang harus dipahamkan dalam Islam. Kita dituntut istiqomah, bukan sibuk mencari karomah. Apalagi definisi wali di negeri kita ini kadang-kadang kalau dia punya karomah baru dikatakan wali. Yang tidak punya karomah bukan wali. Akhirnya kemudian didongengkan macam-macam dongeng itu. Padahal tidak ada ceritanya, dibuat cerita. Oh si anu begini, begitu seterusnya. Padahal kita tahu bahwa para sahabat itu semua para wali Allah. Tidak semua para sahabat dikenal ada karomahnya. Ada beberapa para sahabat yang dikenal karomahnya. Tapi tidak banyak para sahabat tidak dikenal karomahnya. Ya. Atau umpamanya di zaman tabi'in. Ada berapa tabi'in ada karomahnya. Apakah kemudian tabi'in yang punya karomah lebih mulia dibandingkan sahabat yang tidak ada karomah? Tidak, tetap sahabat lebih mulia. Karena kedudukan mereka dekat dengan Nabi. Ya, ini yang harus diluruskan ya, karena apalagi karomah di negeri kita ini tidak jelas. Itu karomah ke sihir. Itu masalahnya. Kok karomah bisa diulang-ulang? Kok karomah bisa dipelajari? Kok karomah bisa diturunkan ke orang lain? Ada penipukannya, ada ininya, ada itunya kan itu. Enggak, karomah itu hanya sekali Allah beri. Itu pun karena Allah memberikan hibah karena keimanan. Makanya Imam Syafi'i menukil perkataan Al-Laythi. Dia mengatakan, "Idza ra'aitar rajula yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma." Kalau engkau melihat ada orang berpenampilan agama, kok bisa terbang? Kok bisa berjalan di air? Kata Imam Syafi'i, lihat agamanya. Kata Imam Syafi'i. Kalau agamanya cocok dengan Quran dan Sunnah, maka dia wali Allah. Kalau agamanya tidak mencocoki Quran Sunnah, maka dia wali setan. Itu kan ucapan yang bagus sekali dari Imam Syafi'i. Nah sekarang kita lihat orang-orang yang mereka sok punya karomah itu. Kebanyakan karomah itu dibuat-buat. Kadang-kadang punya keris, taunya COD. Kan itu ya. Keris petir, katanya ada cahayanya, rupanya ada baterainya. Ada yang seperti itu kan. Jadi kadang-kadang menipu saja. Menipu-nipu itu. Ya. Wallahu a'lam. Iya, saya kira cukup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.